Bek Timnas Indonesia, Dean James resmi memenangi trofi perdana pada musim ini. Kepastian tersebut terjadi usai Go Ahead Eagles mencetak sejarah dengan meraih gelar pertamanya di KNVB Beker, Piala Belanda. Hal itu dipastikan berkat kemenangan pada final melawan AZ Alkmaar di The Kuip, Senin, 21 April 2025, waktu setempat. Anak asuh Paul Simonis menang adu penalti 4-2 setelah bermain sama kuat 1-1 di waktu normal. Skor 1-1 itu pun mereka raih secara dramatis. Eagles tertinggal akibat gol penalti Troy Parrott untuk AZ pada menit ke-54. Klub asal Deventer baru bisa menyamakan kedudukan di ujung pertandingan, tepatnya menit 9 injury time. Gol penyetara itu juga dicetak melalui tembakan penalti dari pemain yang gagal dinaturalisasi timnas Malaysia, Mats Dijl, 90+9. Di babak tos-tosan, 4 atau semua penendang Eagles sukses menjalankan tugas. Sementara di kubu AZ hanya 2 dari 4 algojo yang berhasil. Eagles pun berhak atas trofi pertamanya di pentas bernama lain KNVB Beker untuk melampaui pencapaian terjauh sebelumnya saat jadi runner-up 1964-1965. Echte kans, eerst de echte poging. Om Mark direct aan te geven en nu even wachten. Daar hebben ze ook de spelers voor. Want ze krijgen het net niet genoeg in de hoek. Echte kans van... Sayangnya, Dean James absen pada laga final bersejarah bagi klubnya. Dean James absen karena mengalami cedera horor pada bagian hamstring. Cederanya didapat saat Go Ahead Eagles menantang FC Utrecht di pekan ke-28. Eredivisie 2024-2025 di The Adelaar Shores, Minggu, 6 April 2025. Meski begitu, Dean James tetap berhak atas medali trofi juara. Pasalnya, bek timnas Indonesia tersebut berjasa besar atas kemenangan klubnya di KNVB Beker. Total, dirinya tampil dalam 4 pertandingan dan tidak pernah absen sekalipun menjadi starter. Bahkan dirinya jadi pahlawan saat Go Ahead Eagles memenangi duel di semifinal menghadapi tim raksasa, PSV Eindhoven. Dean James mencatatkan 1 assist untuk gol pertama yang dicetak oleh Gerrit Nauber di laga lawan PSV. Pada laga tersebut, Go Ahead Eagles menang 2-1 atas tim asal kota Eindhoven itu. Dean James diharapkan dapat sembuh tepat waktu sebelum musim berakhir. Pasalnya, jasanya dibutuhkan oleh timnas Indonesia di 2 laga krusial bulan Juni 2025. Dean James turut memamerkan momen mengangkat piala KNVB 2024-2025 melalui akun pribadinya di Instagram. Dalam unggahan yang ada, Dean James memuji rekan-rekannya yang mampu tampil apik dan memenangi pertandingan. Lebih lanjut, Dean James juga mengaku bangga sudah menjadi bagian dari Go Ahead Eagles. Tim yang hebat, hari yang luar biasa. Bangga menjadi seorang Eagle, tulis Dean James. Asisten Patrick Kluivert di timnas Indonesia, Bram Verbruggen, ikut merayakan gelar juara KNVB Cup 2024-2025 yang diraih Go Ahead Eagles bersama pemain skuad Garuda Dean James. Bek timnas Indonesia itu memang absen dalam laga ini, tetapi ia tetap menyaksikan pertandingan tersebut di stadion. Bahkan ia terlihat merayakan kemenangan Go Ahead Eagles dalam ajang ini. Ia terlihat merayakan gelar juara KNVB Cup ini bersama asisten Patrick Kluivert Bram Verbruggen. Dengan gelar juara ini juga, Go Ahead Eagles memastikan mendapat tempat di Liga Eropa musim depan. Zal het bij Van Go Ahead Eagles. Oliver met Poku. Geen beslissing nog. Go Ahead mag gooien. Kemenangan bersejarah itu tentu saja dirayakani oleh Dean James bersama asisten Patrick Kluivert, Bram Verbruggen. Seperti diketahui, saat ini Bram Verbruggen berada di bawah Patrick Kluivert dengan menjabat sebagai tim developer timnas Indonesia. Bram Verbruggen diketahui menempati posisi ini di timnas Indonesia bersama Reggie Blinker. Mereka di bawah pimpinan Patrick Kluivert ini diharapkan bisa mengembangkan pemain muda skuad Garuda. Namun, Verbruggen memiliki catatan bersama klub yang diperkuat Dean James tersebut. Verbruggen diketahui sebelumnya menjabat sebagai tim developer Eagles sejak Juni 2023. Akan tetapi, ia memutuskan pergi dan sejak Februari 2025 ia telah resmi berada di jajaran asisten pelatih timnas Indonesia. Walaupun tak lagi berurusan dengan Go Ahead Eagles, namun, asisten pelatih timnas Indonesia ini ikut merayakan keberhasilan Go Ahead Eagles bersama Dean James. Bram Verbruggen pun turun merasa senang karena bisa menyaksikan dan ikut merayakan kemenangan bersejarah tim ini. Kami berhasil menjadi juara, tulis Bram Verbruggen dalam unggahannya bersama Dean James di Instagram pribadinya, Selasa, 22 April 2025. Ik weet echt niet wat zeggen, sorry. Toen vond je het voor het eerst spannend. Ja, toen werd het wel even spannend. En wie moet hij? Natuurlijk, Nigel. Nou, laten we het heel simpel houden. De winnaars van de Toto. Berita selanjutnya ada Yokohama F. Marinos yang akan bertanding melawan Al Nassr pada lanjutan perempat final AFC Champions League Elite 2024-2025. Laga tersebut akan digelar di Stadion Pangeran Abdullah Al Faisal pada Minggu 27 April. UFM datang ke perempat final setelah mengalahkan wakil Cina Shanghai Port dengan skor 0-1 dan 4-1 di babak 16 besar. Di sisi lawan,
Al Nassr yang diperkuat pemain bintang Cristiano Ronaldo mengalahkan wakil Iran, Istiqlal FC setelah mencatatkan hasil imbang 0-0 dan satu kemenangan 3-0. Tentunya, ini akan membuat laga kedua tim akan semakin menarik. Sandy dalam unggahan timnya sudah berada di pesawat untuk pertandingan ini. Rombongan pemain Yokohama sudah berangkat ke Arab Saudi pada 21 April ini. Tepatnya saat mereka selesai melaksanakan pertandingan melawan Shimizu S-Pulse yang berakhir dengan kekalahan 2-3. Mereka dalam penerbangan dan memiliki waktu persiapan yang cukup panjang sebelum pertandingan. Sandy Walsh sendiri sudah tidak sabar untuk bermain melawan Ronaldo. Menurutnya, ini adalah momen spesial karena dia bisa berhadapan dengan salah satu pemain terbaik dunia. Tentunya, banyak pengalaman baru yang akan mereka dapatkan dari laga ini. Jadi bagi saya akan sangat istimewa untuk berbagi lapangan dengannya. Itu akan menjadi momen yang indah, kata Sandy Walsh beberapa waktu lalu. Bagi pemain berusia 30 tahun ini, YFM akan mendapatkan banyak dukungan di laga nanti. Dia menilai bahwa akan banyak supporter Indonesia yang hadir langsung ke stadion. Menariknya, Sandy sudah mengincar untuk bisa membawa pulang jersey Ronaldo setelah pertandingan tersebut. Tapi pertandingan ini akan segera datang dan saya yakin banyak orang Indonesia yang akan mengikuti pertandingan ini di Jeddah, Arab Saudi. Jadi datanglah dan dukunglah saya dan saya harus melakukan satu sliding tackle. Saya butuh jersinya, saya butuh jersinya. Bermain di AFC Champions League Elite menjadi angin segar bagi tim yang bermarkas di Nissan Stadium tersebut. Bek Timnas Indonesia, Calvin Verdonk mengaku sudah mempertimbangkan untuk berkarier di luar negeri. Sejauh ini, pemain 27 tahun tersebut tampil bersama NEC Nijmegen sejak 2021. Sebelumnya, Calvin Verdonk sudah pernah berkarier di luar negeri. Satu-satunya klub luar negeri yang diperkuat bek berdarah Aceh tersebut adalah Famalicão di Liga Portugal. Dirinya berkarier di musim 2020-2021. Namun, kariernya di negeri Portugal kurang mulus. Dirinya hanya tampil 13 kali dan dipinjamkan ke NEC Nijmegen pada awal musim 2021-2022. Usai sukses di masa peminjaman, NEC Nijmegen menebusnya dengan biaya transfer pada 2022-2023. Karena itu, dirinya berhati-hati soal pilihan berkarier di luar negeri. Apalagi saat ini usianya sudah mencapai 27 tahun. Karena itu, Calvin Verdonk berhati-hati jika memilih 5 liga top Eropa. Dirinya mengaku menghindari Liga Primer Inggris sebagai pilihan kariernya, karena intensitas permainannya yang sangat tinggi. Geen makkelijke hoek. De tegenstander heet NEC. Geel voor Goes en geel voor Linssen. Saya tidak benar-benar punya pilihan impian, tetapi mungkin langkah finansial lainnya, ujar Calvin Verdonk dilansir dari Forza NEC. Saya mulai menjadi pemain sepak bola yang cukup tua. Saya penasaran untuk melihat apakah saya bisa bertahan di kompetisi top 5. Saya rasa saya tidak bisa menangani Liga Primer Inggris. Semuanya berjalan begitu cepat dan sangat fisik dengan banyak pertandingan. Mungkin di Bundesliga. Saya tidak begitu mengenal Serie A, tetapi saya rasa sejumlah pemain dari tim kami dapat bersaing di sana. Mungkin La Liga, tidak banyak pemain Belanda yang bermain di sana, terutama di klub-klub kecil, ujarnya. Dirinya menceritakan kariernya di Liga Portugal yang kurang sukses. Pemain 27 tahun kurang mampu beradaptasi dengan faktor bahasa saat berkarier di Liga Portugal. Hal itu yang membuatnya kurang nyaman dan ingin pulang ke rumah. Ada juga COVID. Ada banyak orang dari Amerika Selatan yang hampir tidak bisa berbahasa Inggris. Itu membuat saya sulit beradaptasi, ujar Verdonk. Saya merindukan suasana rumah. Jika Anda tidak merasa nyaman di luar sepak bola, Anda akan menyadari bahwa itu tidak akan berhasil di lapangan. Saya merasa betah di sini dan saya pikir Anda juga bisa melihatnya di lapangan, ujarnya. Ontsnapt aan een 4-3 achterstand. Is er Van Bommel? Nee. Van de schorsing. Daarachter. 6-6. Hij doet het. Asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastor menemui kiper Emil Audero di Italia. Alex Pastor menemui Emil Audero bersama pelatih kiper Timnas Indonesia Sjoerd Woudenberg. Keduanya bertemu di Stadion Renzo Barbera yang merupakan markas Palermo FC, klub yang diperkuat oleh Emil Audero. Sejatinya, Palermo FC akan menjamu Carrarese pada Senin, 21 April 2025. Akan tetapi pertandingan tersebut ditunda setelah Paus Franciscus wafat. Nampaknya Alex Pastor dan Sjoerd Woudenberg berniat untuk melihat aksi Emil Audero. Kami mengunjungi kiper kami Emil Audero dan kami mengadakan pertemuan yang menyenangkan dan berharga. Karena meninggalnya Paus, pertandingan Palermo melawan Carrarese dibatalkan, tulis Alex Pastor dalam unggahan Instagramnya pada Senin, 21 April 2025.
Timnas Indonesia akan segera menjalani 2 laga terakhir di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim besutan Patrick Kluivert itu akan melawan Cina pada 5 Juni di kandang. Setelah itu Timnas Indonesia bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Emil Audero berpeluang besar menjadi kiper utama saat melawan Cina. Hal itu karena Maarten Paes absen karena akumulasi kartu kuning. Emil Audero sendiri belum debut bersama Timnas Indonesia. Pertandingan melawan Cina menjadi kesempatannya untuk debut bersama Garuda. Ia masuk skuad dan menjadi pelapis Maarten Paes saat melawan Australia dan Bahrain pada Maret lalu. Emil Audero bisa menjadi pengganti Maarten Paes yang cukup mumpuni saat melawan Cina nanti. Pemain 28 tahun itu adalah kiper utama Palermo FC di Serie B. Emil juga memiliki segudang pengalaman di Serie A dengan membela Como dan Inter Milan. Bahkan Emil telah memiliki gelar juara Serie A bersama Juventus dan Inter Milan. De robothond. Moet zeggen, toen ik aanlegde It's voor de saved by Jan Junling. The best chance of the game. Geen makkelijk. A brilliant finish across the keeper. Zijn arm zien.